Ntar kita nggak putus gini ya. Nah, baru ngoten ini, ngeten. Nah, kemudian digali ya. baru kita naik. Nah, Luar biasa. enak kalau lihat Pak. Iya, selamat ini. Wah, ini Ada apa? kalau ini ke California ya. Nah, ya kayak gini yang dicari. Ini loh gede, keras, agak anu. Mantep. Satu ini juga ya. Tuh, wah. Nah, ya. Di kawasan transmigrasi SP10, Desa Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, terdapat sebuah sudut lahan di jalur 2, tepat di ujung kawasan, yang berbatasan langsung dengan lahan milik warga lokal. Di sanalah Pak Slamet memulai kisah barunya. Seorang transmigran asal Malang yang datang bukan sebagai peserta awal, melainkan sebagai transmigran susulan, menggantikan mereka yang lebih dulu pergi, meninggalkan rumah dan lahan yang kini ia tempati. Dulu, tempat ini sempat kosong, sunyi, tak terurus. Namun sejak 2 tahun terakhir, semuanya perlahan berubah. Bersama istri dan anak sematawayangnya, Rafael, Pak Slamet menghidupkan kembali lahan itu. Dengan kesabaran dan kerja keras, ia mulai menata ulang setiap jengkal tanah yang ada. Hari-harinya diisi dengan aktivitas bertani yang tak pernah berhenti. Ia menanam daun bawang yang kini tumbuh rapi di atas gulutan-gulutan tanah yang ia bentuk sendiri. Di bagian lain, pohon pisang mulai berkembang. Sawah kecilnya ditanami padi. Kolam ikan ia rawat sebagai tambahan penghasilan. Dan ayam kampung yang dipelihara di sekitar rumah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Semua itu ia bangun dari awal. Dengan memahami kondisi lahan, mencoba, gagal, lalu mencoba lagi. Salah satu yang paling ia tekuni adalah membuat gulutan untuk tanaman daun bawang. Dengan telaten, ia membentuk bedengan demi bedengan. Baginya, ini bukan hanya soal teknik, tapi tentang keseriusan dalam bertani. Setiap gulutan yang tersusun rapi adalah bukti ketekunan. Dan kini hasilnya mulai terlihat. Lahan yang dulu ditinggalkan, kini hidup kembali. Namun, Pak Slamet tidak ingin berhenti sampai di situ. Berada di jalur 2, di ujung kawasan yang berbatasan langsung dengan lahan warga lokal, justru menjadi peluang baginya untuk terus berkembang. Ia melihat potensi, belajar dari sekitar, dan terus membuka diri terhadap hal baru. Kedepan, ia berencana menanam timun, sebuah langkah baru yang ia siapkan dengan penuh keyakinan. Ia ingin memaksimalkan lahannya, meningkatkan hasil, dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Di tengah keterbatasan, Pak Slamet terus melangkah. Dari rumah yang pernah ditinggalkan, kini kembali berpenghuni. Dari lahan yang sempat terbengkalai, kini tumbuh harapan. Dan di ujung jalur 2 itu, berdiri seorang petani yang tak hanya bertahan, tapi juga berjuang untuk masa depan. Sobat Survivor, kembali lagi bersama YouTube channel Asian Survivor. Kita kembali ke lahan milik Pak Slamet. Sepertinya banyak yang berbeda saat ini di lahan beliau. Beliau lebih memilih jenis tanaman apa ini? Ini pisang kepok kayaknya. Oh, di sini masih ada pisang kepok juga atau pisang hijau? Ini kayaknya pisang hijau. Di sana masih pisang hijau. Di sini pisang kepok. Wah, ini subur sekali lahannya Sobat Survivor. Ini juga ada pisang kepoknya. Terus ayam-ayamnya juga banyak sekarang Pak Slamet ini. Waduh. Tuh, gemuk-gemuk lagi. Beliau dekat sekali dengan predator alaminya di bawah sana. Di bawah sini memang ada 1 ekor lah yang saya pernah lihat ya. Tapi nggak tahu kalau sudah berkembang biak. Nah, salah satu keunggulan di lahannya Pak Slamet ini adalah tanaman pisang hijaunya yang hijau merona nih Sobat Survivor. Tuh, yang bisa dipanen setiap saat. Pisang kepok di lahannya subur sekali. Dan adem karena di jam-jam tertentu sudah tidak ada sinar matahari lagi masuk karena tertutup dengan rawa pesisir yang ada di sana. Selamat datang kembali di rumah Pak Slamet, seorang petani transmigrasi asal Malang. Sudah malang melintang di dunia
apa per-YouTuban gitu. Nah saat ini fokus mengembangkan unggas sebagai salah satu upaya menjalani pertanian terintegrasi. Ada pisangnya, ada sawahnya, ada tahun bawangnya di belakang. Kita akan jalan-jalan ke belakang Sobat Survivor. Rumahnya sudah jauh lebih mantap sekarang Sobat Survivor, luar biasa. Sini ada kolam ikannya, sepertinya sudah besar-besar ikannya di bawah. Pergerakannya udah lancar tenan, luar biasa. Masuk Pak Eko. Ya, Lagi buat kolam kah? enggak bersihin rumput. Oh, Biar ikan yang tumbuh rumput. ada ikannya di bawah Pak? Ada. Ikan apa? Inilah. Oh, mau dikasih dalam lagi ya Pak ya? Enggak, ini bersihin dulu, nanti kalau udah panen baru. Kapan panennya Pak? Belum ya? Belum. Masih kecil-kecil ya? Belum panen. Oke lah Pak, saya ke belakang dulu ya Pak ya. Sobat Survivor, beliau menanam pisang hijau. Itu ya Mas, Pisang apa ini? kapendis. Oh kapendis loh ini. Oh alah, wah apik tenan kok kolame. Jenis kapendis. Kapendis ya. Ada kolam, ada, wah apik tenan ini. Sementara Pak Eko juga berjuang untuk memelihara ikan ya Pak ya. Iya. Semangat Pak Eko. Iya. Ini Pak Eko Sobat Survivor. Luar biasa. Dan di sini pisangnya banyak banget jenis pisang kepok Sobat Survivor. Sepanjang pinggiran lahannya ini ditanami pisang kepok. Pisang kepoknya juga panjang dan gede-gede. Luar biasa. Ini bisa dipanen setiap saat sama Pak Slamet. Luar biasa. Kita terus ke belakang. Apa yang bisa kita lihat di belakang Sobat Survivor? Luar biasa. Ini ada pepayanya. Terus ke sini kita melihat, wah, kondisinya ini pepayanya semakin banyak. Luar biasa. Ke belakang sana kita akan menjumpai Pak Slamet sedang bekerja. Sedang ngapain? Sepertinya kalau dilihat dari drone tadi, Pak Slamet sedang membuat sesuatu ya di belakang. Nah, ini ada tanaman sirsaknya, sirkaya atau sirsak, saya kurang paham ini. Tuh. Kita ke belakang lagi. Beliau nanam cabai. Wah, ini kalau Anda melihat beberapa waktu yang lalu di liputan kita ini tanaman-tanaman belum selebat ini. Namun saat ini tanaman pisang di mana-mana, pepaya di mana-mana, daun bawang di mana-mana. Nah, ini pondoknya nih. Pondok Perjuangan. Ini pepaya ini makan tikus atau apa ini? Mana beliaunya? Nah, paling belakang kayaknya lagi istirahat. Kita coba ke belakang Sobat Survivor. Di sana ada jagungnya di antara pohon kelapa, dan di sini wah luar biasa pokoknya. Pak Slamet dengan segala ketekunannya, kita belajar tentang bagaimana semangat dan kerja keras dari seorang Pak Slamet. Luar biasa. Nah, ini pepayanya nih, jenis California ya. Tuh. Wah, ini pepayanya banyak banget. Buahnya sudah lebat-lebat. Dan Orangnya di ujung. oh, ada di ujung ya. Ternyata pelakunya dari sana Sobat Survivor. Kita pantau dari udara tadi. Luar biasa. Mantap jiwa. Kita mencari keberadaan Pak Slamet yang terpantau dari udara tadi. Sedang macul. Assalamualaikum Pak Slamet. Akhirnya kita sampai juga di lahan panjenengan ini. Maaf kita lewat di sela-sela tanaman. Nggak apa-apa ya. Ini belum ada jalan khusus kah Pak? Iya, harus tetap ada jalan ini Pak. Bayangkan kalau 10 konten kreator sini lewatnya di sini semua. Semangat sekali Pak Slametnya. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Ini perluas lahan terus ya Pak ya? Ya, ini yang bisa cepat ditanami mumpung kita buka. Berarti sampai di paret sungai alam di belakang ya? Ya nanti buat Luar berkelanjutan biasa. lah. Boleh kita lihat dari sini Pak. Waduh, ini rencana mau dibikin apa nih Pak Slamet? Yang ini? Itu bedengan. Oh, bedengan. Waduh.
pepaya. Heeh. Kalau orang dari jalan itu Pak orang tidak akan tahu kalau ada Pak Slamet di sini ya. Nggak tahu. Nah ini bukan bonsai nih, pohon beringin yang sudah ditumbang ini. Salaman kok sampah betul. Oh iyalah, harus salaman. Apa kita nggak jumpa? Lama sekali kemarin kita jumpa di rumah. Luar biasa. Jadi jenengan sambil terus bersihkan ya Pak ya? Sambil bersihkan, bikin gulutan, kita bikin buatkan bedengan apa nanti untuk tanam. Bisa di ngane tuh. Buat buat bonsai ya. Ini kalau terlihat orang yang seni bonsai pasti diambil ini. Ini bukan beringin. Nah, kalau saya orang primbon lihatnya ini ada sesuatu. Ada itu akar. Akar. Banyak gitu. Apa ya? Sayur aja ini. Tanam sayur ya. Kita bikin gulutan seperti ini dulu lah. Iya. Ini baju dari Malang kayaknya panjenengan pakai ini ya. Renville Antonio. Waduh, ini nggak tahu terpilih apa enggak ini ya. Luar biasa. Jadi dari tadi pagi ini yang jenengan kerjakan ya Pak ya? Siang ini lah. Oh siang aja ya. Pasti kan kita itu ngeracun rumput depan itu. Nah, rencana mau tanami padi nanti. Oh tetap ada padi ya Pak ya? Padi depan sana. Karena untuk sayur nggak bisa Bang. Acap lahannya kan. Oh Bapak pindah ke sini untuk daun bawang ya? Sesuai dengan sini untuk sayur, belakang, depan untuk padi tetap itu. Tetap padi ya? Tetap padi. Jadi memang di awal-awal kemarin saya sampaikan, oh ini daun bawang jos ini Pak. Ternyata Bapak berapa kali panen Pak daun bawang kemarin Pak? Berapa kali diambil Mas Didi Kotong? Berkali-kali nggak bisa hitung sudah. Wah, jos gandos pokoknya, luar biasa. Nggak bisa hitung, pokoknya ada kalau panen tiap hari kan ada lah. Oh jadi ini pakai tali Pak ya, biar lurus ya? Iya, sengaja kita pakai itu. Kalau nggak pakai tali seperti ini ya kayak ular. Kayak ular ya? Oh gitu. Harus luar kita biasa. Pak Slamet ini Harus coba pegang dulu Mas, sebentar. Saya ambil video shot dulu. Kalau tanah Pak Slamet memang ngeten iki bisa dilihat kan ya Pak Slamet. Lain daripada yang lain. Kedalaman 2 cangkul masih hitam kan? Masih hitam. Ya mungkin dulunya memang tidak pernah diolah kan. Kalau sepengetahuan saya, menurut hemat saya ya, Iya. itu mungkin lahan dulu itu memang sangat rendah. Jadi tanahnya dari sana mungkin mengalir ke sini sama air waktu surut itu pasang. Jadi sini endapan ya. Oh gitu, endapannya ya. Endapannya. Jadi dalam. Oh gitu. Luar biasa. Tapi justru disitulah letak kesuburannya ya Pak ya. Dengan adanya itu jadinya lahannya subur makmur seperti ini Pak. Baru kita buka kapan hari lah. Terus ini tanam perdana ini langsung. Tanam perdana. Tanam perdana untuk darah. Dan bibit masih banyak ya Pak Slamet ya? Ya kalau bibit kalau melimpah. Bisa ngatur sirkulasinya tetap ada Bang. Enggak sampai kehabisan lah. Nggak pernah kehabisan lah ya. Mantap lah Pak Slamet, luar biasa. Ini salah satu dari bibit Bang Ripal dulu yang pernah kasih sampai sekarang masih berlanjut kan? Berlanjut terus panen terus sehingga rumahnya Pak Slamet makin diperbaiki. Tapi yang jelas Pak Slamet ini banyak usahanya, bukan cuma daun bawang, ada kadang proyek dikerja padi. Tapi padi memang ya Pak ya beberapa kali. Padi nanti kita usahakan padi yang justru saya milih padi yang lama ya, yang padi panennya 4 bulan atau 5 bulan. Oh, padi karet. Padi tinggi. Karena lebih aman dari hama ya. Ya selain itu juga matikan rumput itu Bang. Rumput depan itu rumput bandel. Kalau pakai itu lebih kuat ya. Lebih kuat. Kita siasati kayak gitu. Kita sambil cari benih bibit yang seperti itu. Memang belum ada bibitnya. Nanti kita usahakan di sana kita semprot, kita racun biar rumputnya mati betul. Nanti kita tanami itu nanti. Ke belakangnya tetap sayur mayur. Kita memperluas. Tidak hanya sekedar bawang nanti. Cangkulnya Pak Slamet mana tadi? Ini. Oh sudah ditaruh di sini, artinya udah istirahat nih Pak, atau mau ngapain lagi nih? Ya, boleh kita lihat gimana sih Pak anunya biasanya? Apanya? Kerjanya Pak Slamet biasanya diapain itu biasanya? Saya lihat kayak dipukul-pukul gitu tadi, tanahnya dipukul-pukul itu salahnya apa gitu? Karena ada akar kan. Kalau dicangkul jelas akar ini nyangkut di cangkul. Oh gitu. Kalau kita putus dulu, waktu kita ngangkat tanahnya kan tidak terlalu berat kita. Oh gitu. Kayaknya seperti itu. Oh gitu. Nah kalau Mas Firman nggak tahu saya cangkulnya.
Oh, Mas Irwan dia pakai tenaga tenaga dalam. Oh, dipukul-pukul gini ya, Pak ya? Ini biar putus kan. Oh, biar putus. Ini kan ada akar kayak gini ya. Oh, alah. Oh, gitu. Pakai ini kuat sekali ini. Heeh. Ntar kita nggak putus gini ya. Nah, Nah, baru, ngoten ini, ngeten. Nah, oh kemudian digali ya. baru kita naik. Ya. Luar biasa. Enak kalau minat Pak. Iya. Setelah ini Pak Slamet dapat 1 bungkus rokok lah. Ya, itu. Nah, ini nyogok ya. Nyogok ya, karena sudah memperlihatkan kita cara mencangkul baik dari udara maupun langsung kita lihat langsung ini. Ya, tadi sudah nebak loh. Ini kayak piaraan Bang Ripal ya. Yang bisa terbang ini. Orangnya di jauh sana mungkin di. Tempatnya Pak Jasmanto. Kalau serendah itu saya terbangin di sini berarti nggak terlalu jauh saya dari lokasi drone. Karena kalau jauh nggak bisa turun jauh dia Pak, turun bawah, turun Saya kira rendah. di Pak Jumiran tadi. Oh gini ya Pak ya. Oh, keuntungannya adalah tanahnya itu mudah diangkat, tapi kekurangannya adalah mudah dangkal lagi ya Pak ya. Iya. Satu periode kayaknya mesti diperbaiki lagi ya. Iya harus sering. Nanti semakin kan turun. Turun lagi. Turun. Ya kalau memang waktunya istirahat aja Pak. Kalau segini belum. Nggak segini belum. Takutnya demi videonya Bang Rival, wah kerja bahaya kok. Nanti nggak kuat nanti. Mantap. Jadi Mas Irwan sudah melewati proses ini Pak. Jadi kemarin saya sempat lihat itu nyangkul kayak gini, waduh, teman. Kalau Saya sudah bisa itu pakar itu. Ini pakarnya. Pakar nyangkul. pakar nyangkul, cuman lahan saya bongkar Pak Mas. Ini masih bongkar. Di sana. Dipulihkan dulu timun fokusnya beliau. Ya kita nanti mudah-mudahan bisa nanam timun juga nih. Ya. Iyalah kalau sudah dibikin bedengan gini kan peluang untuk timun sudah Timun bisa. sudah. Nah, ini memang rencana jenengan enggak langsung tebas dulu ya, Pak ya? Apanya? Untuk yang beringin ini. Ini untuk Selamat kalau tempat berteduh. tempat berteduh begini kalau malam. Oh, gitu ya. Wangsit ya. Untuk bersemedi. Tersemedi ya. Waduh. Mencari pangsit atau wangsit ya? Seri pangsit. Pangsit bakso Malang. Cari ilham. Ya, jadi ilham. Memang bagus ini buat kan. Iya, tempat berteduh bagus ini. Bikin rumah-rumah pohon juga bagus. Dulu waktu masih rindang rimbun, kita lihat di sini kita takut mau mendekati. Iya. Kan alat kan kemarin Pak Mat yang mau ngerubahin ini lain dah. Enggak sampai. Enggak mau. Takut. Sudah seperti ini saya datang. Oh, gitu. Pelan-pelan pinggirnya. Ini harus kasih sasaran kembang kantil dalam basket, dalam keranjang bambu. Dulu sambil merenung. Merenung ya, benar. Karena Kok enggak selesai ini lahan gitu. Tapi kayak masih ada setengahnya loh ke sana, kayak saya lihat itu masih panjang sekali loh ke sana itu. kurang lebih ini 350 loh kayaknya. Ya Oh. Pak. Hah? Lurusan kayu itu ke sana kan? Kayu besar itu. Oh udah sampai. Sampai 350 itu ada batas. Oh, ada titik kuning itu ya. Itu 150 di situ, kebelakangnya masih kurang 50. Oh, aduh, masih panjang sekali perjuangannya Pak Ini Slamet. Pelan tapi pasti ya Pak Slamet ya. Pelan tapi Menggigit. pasti. Hmm. Kalau mau mengerjakan, Iya, mah harus kalau loh. mau menanam, Tapi saat ini unggasnya jenengan apa aja Pak? ya cuma ayam ini. Ayam. Ayam itu coba-coba itu Bang, masih belum Kalau mentok tertarik Pak? tertarik sebetulnya. Tapi Ya itu sih, harus ada jaring, harus ada. iya nggak bisa langsung taruh, nanti jadi masalah tetangga nanti ya. Nanti kita dimarahi tetangga. Masalah pertetanggaan lagi nanti kalau nggak Bapak ada. Eko, wah, banyak tanaman itu nanti dimakan. Wah, mentoknya Mas Slamet makan ini bibit mau tanam ya. Nah, kita kena denda nanti ya. Iya. Jadi Ya serba kita salah. perhitungkan tetap kita mau unggas sih tetap. Hmm. Itu banyak anakannya. Nanti kabari aja lah Pak kalau ini. Saat ini saya ada sekitar 40-an sudah anaknya aja itu. Wah, lumayan. Cepat sekali Pak kalau mentok anaknya. Cuman memang di awal-awal kasih makannya tuh waduh. Kalau bebek Mentok Pak. Kalau bebek kita masih kesulitan di apa namanya?
pengembangan mandiri. Maksudnya kita nggak perlu beli lagi. Ini kan kendala di Bulungan ini kan jarang sekali yang menetaskan. Mereka hanya jadikan telur asin kan untuk bebek. Diambil telurnya aja. Sebenarnya itu peluang juga sih Pak kedepannya kalau jenengan bisa membuat pembibitan. Ya coba Mas Irwan mungkin bisa digali pengetahuannya masalah itu. Ya nanti coba kita browsing. Sebenarnya kalau lahan panjenengan cocok ya Mas Irwan, kalau ke depan sudah nggak ada tanaman lain yang bisa tumbuh itu. Sapi yang cocok bro. Oh, yes. Tetap sapi. Kalau sapi itu apa tandan, bukan tandan apa namanya, pelepahnya itu bisa dikasih Ya kan juga. itu nanti daunnya Sapi habis itu kita sini panen banyak kan makanannya. ditaruh di bawahnya itu biasanya dipanen sama brondol-brondolnya itu mau. Gemuk lah tuh makan minyak ya. Itu. Sapi bagus di sini karena Bagus. Pakan melimpah. rumput-rumput di sini waduh. Nggak usah kita tanam sudah banyak. Iya. Habis kita buka kayak gini kita biarkan sebentar Iya. tumbuh kayak rumput depan itu sukanya sapi itu Pak. Iya. Sapi. Memang progres bagus kalau sapi. Tapi pelan-pelan aja dari unggas dulu aja lah. Pelan-pelan dulu lah Pak. Pelan-pelan dari unggas kita tingkatkan gimana cara mengembangkan dan menuju berhasil itu tadi lah untuk menunjang ekonomi kelanjutannya masyarakat Sepakat. di sini. Sepakat pokoknya Pak Slamet. Jadi kita nggak usah mikirkan kerja di luar di proyek atau apa aja, ngurusin lahan kalau sudah jadi. Nah banyak. Kapan hari Mas Irwan juga banyak cuan ini. Panen apa? Timun baby. Iya, sekali-kali perlu diasah lah. Kan sudah punya ilmu nukang ya, sekali-kali diasah nggak apa-apa ya Pak Slamet ya. Gimana Pak Irwan? Asal jangan kecanduan aja, lahannya dibongkor. Kan sempat bongkor Pak Slamet. Kalau di sini jangankan 1 bulan, tinggal 1 minggu aja loh Bang. Nggak usah 1 bulan, rumput sudah tinggi, benar. Iya. Kalau kita nggak punya ternak sapi, kalau kita pernah ternak sapi kita lepas saja itu Ya. rumput. Bisa berkurang. Bisa Tapi berkurang. paling cocok sini kebo sih Pak Slamet. Hah? Kebo. Kerbau. Tapi penjualannya itu yang agak susah. Bawanya keluar masuknya itu juga berat juga Bang. Masalah transportasi kalau kerbau gimana ya? Bawa perahu ketinting nggak muat Mas Irwan satu. Nggak muat kan? Kalau mau bawa mobil nggak bisa masuk. Betul. Terus kerbaunya suruh renang sendiri di sungai, nanti dimakan itu apa namanya? Cicak. Krokodil itu. Nah, cicak yang besar itu. Repot juga. Ya yang pelan-pelan aja. Ya seperti unggas itu tadi Bang. Pak Slamet nggak pengen nanam sapi kayak teman-teman. Siapa Yo. yang pintar kemarin nanam Se- sapi gitu. Setiap orang itu punya keinginan, cuma kita harus siapkan lahan. siap. Itu pasti saya realisasikan. Hah? Ini kan pasti. Sana nanti depan itu nanti cabai. Oke deh. Karena saya sudah bedeng di bawah gubuk itu ada bedengan. Bedengan Sepakat cabai, lah, sepakat. siap pindah itu. Siap pindah Mas Irwan. Cuma langsung cabut aja. Kita nggak usah. Pak, ini ada sedikit buat Bapak nih, nggak banyak, buat apa? Bang Ripal kok repot-repot. Ya, Kalau cuman saya begini- lewat kan, jenengan kan bisa Nggak beli usah repot-repot. beli Kalau rokok. begini yang sering-sering aja. Nah, iya makanya. Kayak gini Pak, nanti kalau saya kan sudah saya bilang Pak, kalau kandang mentoknya siap WA saya. Cuman saya WA nomor 22 nomor jenengan tadi nggak aktif, itu Terus gimana terang, untuk ceritanya? saat ini HP memang nggak aktif karena pengiritan Bang. Untuk pulsa aja, waduh habis kita. Oh Ya, gitu. Untuk Rafael aja bisa. Iyalah, nanti saya hubungi atau Rafael hubungi saya lah nanti kalau Mas Rival kandangnya udah siap, katanya mau ngasih mentok, ya wes tak antarin mentok engko. Ya Pak ya, Iyalah. paling sepasang gitu, jadi ada harapan tambahan. Kasihan kalau hanya satu karena nggak ada, hanya betina aja ya, nggak ada induk apa yang jantan nggak bisa. Ya, iya makanya. Nanti jantannya ada menderita juga Pak. Kan kalau sepasang kan uji coba dulu gimana Iya. panjangnya peliharaan. Nah kemudian kalau bernetas bisa banyak atau gimana gitu, apakah nanti dilanjutkan dengan kerjasama dalam skala besar kan Iyalah. tidak menutup kemungkinan Pak. Ayo kita di sana Pak. Lah, panjenengan mau lanjut nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kita digubuk sebentar. Oh iya iya Nggak iya. mau iya. ngan ini. Mau ngadem sebentar. Mau ngedem mesin. Ngedem. Oh ngedem mesin ya. Bukan sini juga. Saya mau menikmati pondoknya panjenengan itu. Oh lihat sini. Bulat apa anu Pak mata segol kira orang bulat. Bulat. Bulat maksudnya apa? Papaya bulat. Oh, Kalau gitu. nggak ngane ya kamu cabut nggak? Bulat enggak. Bulat tapi merah. Turunan. Oh ini sudah ada pisang ya? Pisang apa? Jeruk jagung ya. Jagung. Ini jagung manis ya Pak ya? Jagung biasa ini. Oh jagung biasa. Ini kan coba. Dari tadi. Kenapa nggak tanam jagung manis saja Pak? Belum punya beli kita Pak. Oh itu kendalanya. Mau beli
karena waktunya. Oke. Kode keras itu. Nah, ini nih pepayanya Pak Campur ini. Selamat ini. Wah, ini Gitu, kalau ini ke California ya. nah, ya kayak gini yang dicari. Ini loh gede, keras, agak anu. Mantep. Satu ini juga ya. Tuh, wah. Mantap sapi, Pak. Gede, keras, berurat ya Mas Irwan ya. Saya tancap. Itu yang dulu kita Nah, ini pakan sapi yang Sing Jos iki. Pahitan ya namanya apa kan ya namanya? pahitan. Hmm. Kalau Untuk bicara. sapi, Bang. Nanti di sini mau saya rubah untuk sapi. Ya wis jos iki. Langsung terjunkan kulti mawon Pak Mat. Jangan dicangkul boyok mana Mas. Iya, sepakat. Nah, ini langsung kulti itu kita sewa 100.000 itu bisa dapat berapa puluh meter loh. Bener. Ini udah ada cabenya juga Pak. Ya. Belum. Ada cabai tadi tuh. Ini cuma ngetes ini. Oh. Ini jenis anu kah? Sirkaya madu kah ini? Iya. Bawa aja Bang nanti kalau ada. Aku tuh. Ini masak nih kayaknya. Nah, itu. Oi, Wih, masak loh Mas, Pak. masak kan? Ambil aja ya. Itu Pak Mesemeamu. Lagi barang kok ya api. Itu loh Mas Depan. Wih, jos gandos. Oh, Bang Riwan. Bentuknya kayak love ini. Oh, ini semuanya apa nih? Tomat ya, terong ya? Ada terong, ada cabai. Cabenya bagus-bagus. Oh, harus kena matahari itu, Pak. Iya. Ini loh bagus juga ini Mas. Oh. Jos gandos. Itu memang saya gitu kan, nggak terlalu sering kena matahari. Tapi ya kalau ditanam itu mudah lemes, Pak. Iya. Tapi gimana ya? Mau dikasih kena matahari udah nggak tahu gimana caranya. Caranya. Nah, tanam seledri kayak itu bisa bulat gitu Mas Ripal. Mantap banget ya. Iya, kayak gede-gede itu. Kapan hari kita nyemai di sini? Mungkin dimakan semut mungkin ya, atau memang bibitnya itu terlalu lama sudah warsa. Kita naik ke atas pondoknya ini. Ini opo iki sajen opo piye iki ceritanya iki? Iya Pak. Kayak model love ya. Mantap jiwa. Selamat datang di lahan Pak Slamet. Woi, mantap jiwa. Sajen apa piye Ada ceritanya? pepaya antik. Ini memang sudah jenengan ambil dari pohon sudah begitu ya? Iya sudah dilubangi sama ini loh. Tupai. Tupai atau apa ini? Tikus ya? Tikus atau apa? Lah ini lah. Hmm. Ini turunan dari ini berubah jadi bulat, tapi dalamnya sama warnanya. Tapi orang tetap akan suka yang Yang panjang. lonjong. Dalamnya sama, tapi manisnya juga sama Mas Irwan. Cuman kan peminatnya terlanjur cuma- ke yang lonjong. Iya. Yang lonjong berurat ini. Ada ide Mantap biar jiwa. tumbuh memanjang kita cetak pakai apa ya? Lonjong semua ya. Itu Nggak. memakan waktu juga. Katanya benar atau enggak pada saat mau dipindah tanam itu dipotong akar tunggangnya, katanya sih. Bener apa enggak ya nggak ngerti. Gimana menurut Mas Irwan? Ya, itu bisa jadi. Soalnya begini. Kalau ilmu tentang perbenihan Ekban awal mulanya ya. Itu kalau diturunkan itu dari bentuknya bisa berubah. Cuman kadang rasanya masih agak sama kan. Namanya kan sudah F2 kalau awalnya Ekban. Turunannya itu F2. Ya Pak Slamet kan enggak tahu di sini sudah F10 apa F20 kan enggak tahu. Pokoknya kita tanam tumbuh. Iya, gitu loh. Memang gitu loh, Bolo. Iya, kita di tempatnya Pak Slamet nih. Bagaimana kalau panjenengan bisa langsung kupas saja itu kita makan, Mas? Ini? Iya. Oke, Bolo. Itu nganu. Ladingnya ndi, Bolo? Itu keras Mas Irwan. Pak suka yang kayak ini. Suka yang keras-keras, Pak Slamet. Mantap jiwa. Luar biasa. Ladingnya yang nggak ada ya? Ladingnya yang nggak ada kayaknya. Oh, ini Bolo, lading antik ini. Oh, boleh itu. Jangan kotor itu. Ini. Cuman pepaya itu kalau yang terlalu masak seperti ini kurang nikmat Mas Depan. Kurang nikmat ya. Nggak ada krenyes-krenyesnya ya. Krenyes-krenyesnya ini. Enak banget di lahannya Pak Slamet ini, tanamannya sudah pada tinggi. Ini sekaligus pembelajaran buat menanam tanaman buah ya. Kadang-kadang kita tuh pengen kemaruk tanamnya rapat-rapat, hasilnya justru nggak maksimal. Kita merugikan waktu karena buahnya nggak banyak gitu. Jadi buat warga di luar sana yang mungkin masih pakai konsep tradisional zaman dulu, kasih rapat-rapat, sebenarnya yang merugikan itu adalah merugikan lahan sendiri karena Hasil produksinya sedikit gitu. Soalnya sinar matahari ini tidak bisa menembus, terus ranting-ranting bertumpukan kan hasilnya nanti tidak bagus kan.
Betul. Ini apa sih Mas? Mana? Di telinga aku ada sesuatu kan? Oh, ini ada ulat belum? Nah, ini tuh. Walah. Oknumnya. Ini. Oh, gedenya. Nah, oknumnya ulat kilan. Nah, ini kan mengilani. Waduh. Tak buang dulu. Mantap, luar biasa. Ini manis enggak belum? Enggak, kayaknya manis. Mau dicoba kah? Ya, ini nanti kita belah di tengah sini ya. Oh, kayak love-nya itu dibelah itu. Ini belah, kita gini kan kelihatan isinya. Mantap, putih. Akan nanti di dalamnya ini gimana? Manis. Jangan pikir yang aneh-aneh loh. Oh, aku aman pokoknya. Iki pokoknya setahu aku sirkaya. Sirkaya apa sirsak toh? Sirkaya juga lah kalau sirsak itu setahu saya yang bulat itu. Apa malah kebalik saya enggak tahu. Ini nangka Belanda namanya. Nangka londo ya pokoknya. Mantap jiwa. Baik Sobat Survivor, Anda bisa melihat di lahannya ini seni berbagai macam lah ya. Jadi ada pepayanya bisa dipanen, ini ada ada serainya. Oh, ini jeruk anu semua rata-rata juga ya? Itu anunya, bukan pangkalnya yang tumbuh subur. Yang setekannya kalah itu kecil itu kan? Iya, jadi harus dibersihkan. Harus segera disampaikan ke Pak Slamet. Atau mungkin sudah disengaja Pak Slamet tumbuhkan aja ya. Kalau disengaja buat lemonnya enggak lanjut. Oke, baik Sobat Survivor, luar biasa cerita kita dari lokasi ini. Kita bisa berbagi. Nah, ini kelapanya Pak Slamet ini. Kita ditinggalkan Pak Slamet di sini. Cara apa ini Pak Slamet ini? Caranya ngambil pisau. Oh, ini kan mangga kelapa-kelapanya kemarin nggak berbuah semua nih. Tidak. Wah, sekarang sudah jadi dong. Tuh buahnya udah banyak tuh. Luar biasa. Mantap jiwa. Pada kunjungan selanjutnya mungkin Pak Slamet mau jalan-jalan ke sini. Pak, warga yang kemarin tadi itu Pak Budi, Pak ini mungkin nanti bisa jalan-jalan ke sini untuk melihat peluang-peluang yang bisa dipelajari. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Asian Survivor. Mantap. Lihat laut dan indahnya ombak, gemulainya pohon kelapa. Tiada henti kau bekerja keras berjuang demi cinta. Untuk Indonesia teruslah berkarya, walau dihempaskan, disakiti, kau tetap berdiri di sini. Di pasir waktu kau jejakkan kaki, menatap cakrawala penuh janji. Angin asin menyentuh wajah, namun semangatmu tak pernah lelah. Peluk jatuh jadi saksi, doa tumbuh di setiap hari. Tanah, laut, dan langit biru mengerti arti perjuanganmu. Kau tetap berdiri di sini, menjaga mimpi negeri ini. Dari sawah hingga pesisir pantai, kau tanam harapan tak pernah usai. Untuk Indonesia
tadi membakar punggungmu, namun tak membakar tekadmu. Ombak datang lalu berlalu seperti luka yang kau tempuh. Kadang dunia tak berpihak, kadang janji terasa retak, namun tanganmu tak berhenti menanam cinta di bumi pertiwi. Jika lelah hampir menjatuhkan, ingat laut yang tak pernah runtuh. Jika hati sempat tersakiti, ingat negeri menantimu kembali. Kau tetap berdiri di sini, menjaga hidup bangsa ini. Dari ladang sampai laut biru, namamu harum dalam waktu. Untuk Indonesia tercinta, kau berjuang tanpa suara. Walau dihempaskan dan disakiti dunia, kau tetap berdiri di sini. Selamanya.